Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini atau pagi hari ini saya akan review sebentar tentang dua mesin penggiling jungle itu ya, yang ada di belakang saya itu. Jadi ada dua. Yang pertama itu mesin hijau ini ya, ini mesin hijau. Kemudian itu corongnya ada di atas itu, kemudian mesin penggilingnya ada di tengah-tengah ini, dan ini mesin dieselnya. Mesin dieselnya ini kapasitas yang cukup besar, nanti akan kita review juga. Kemudian yang di sebelah selatan sana itu ada kelihatan sedikit, ada mesin biru ya, mesin biru juga itu, ada mangkoknya di atas itu. Nanti akan kita review seberapa kekuatannya, kemudian kelemahan dan keunggulannya apa, supaya nanti bisa tahu ya, bisa dijadikan alat ukur teman-teman yang sudah punya mesin penggiling jungle semacam ini, mestinya kapasitasnya berapa gitu ya. Nanti bisa dibandingkan gitu ya. Dan juga tentu saja itu berkaitan dengan kompetensi para tenaga kerjanya, mereka yang bekerja di dua mesin itu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau channel Cak Motivator ini melakukan update informasi terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang pertama dari channel Cak Motivator ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, ke grup WhatsApp Anda atau grup medsos Anda. Siapa tahu teman Anda ada yang membutuhkan informasi tentang review mesin giling jungle ini ya, supaya bisa jadi ilmu yang bermanfaat atau informasi yang bermanfaat. Oke, kita mulai. Baik teman-teman, ini penampakan mesin giling jungle ya. Ini mesin giling yang hijau ini, warna orange ya, warna orange. Kemudian menggunakan diesel. Ini dieselnya outputnya 26 HP ya, 26 horsepower itu dieselnya itu. Kemudian tangkinya sudah dinaikkan ke atas ya, jadi pakai selang ini. Kebetulan sedang off, saya bisa review mesin ini ya. Oke, kita lihat prosesnya. Kalau teman-teman yang bekerja biasanya ada di sini, jadi ada di batu umpak itu, berdiri di situ. Kemudian jungle-nya, bahannya ada di sebelah sini berputar di sana. Nah, berdiri di situ kemudian dinaikkan masuk ke cerobong ini ya, masuk ke mangkok ini. Jadi mangkok ini isinya bisa 4 gelangsi atau 4 sak bisa ya, 4 sak 5 sak bisa. Satu sak jungle itu kalau basah bisa sampai 40 kilo ya, 40 sampai 60 kilo kalau satu sak jungle basah. Kemudian kalau kering ya sekitar 20 sampai 23 ya. Dimasukkan ke situ. Kemudian prosesnya ada di sini. Di bundaran ini. Ini ada pisaunya, kemudian kontrolnya ada di sini ini. Ini ada kontrolnya ini ya. Ini ada kontrolnya, ditutup dibuka gitu. Nah, itu untuk ini apa? Kontrolnya. Kemudian hasilnya hasilnya ada di sini. Nah, di sini, kemudian di sini dipasang karung ya, langsung di sini. Jadi hasilnya keluar di situ. Nah, teman-teman, mesin ini memang saya bilang kapasitasnya cukup besar ya. Jadi mesin ini kapasitasnya cukup besar, karena kalau kita lihat hasilnya nanti kita bandingkan dengan yang biru itu ya. Nanti saya akan review yang biru itu juga. Nah, mesin ini menggunakan pisau dari ini apa, dari pernya kendaraan. Jadi per daunnya truk itu ya. Bentuknya seperti yang ada di Zoom itu. Ya, bentuknya seperti itu, tapi yang di mesin saya ini lebih padat. Jadi pisaunya lebih rapat lagi. Nah, lebih rapat. Kemudian selain pisau tumpul itu yang fungsinya itu untuk menebas batang jungle itu supaya bisa jadi kecil-kecil ya. Itu juga ada ini apa? Ada sarangan ya. Sarangannya dulu ada yang bertanya dulu ya, sarangannya berapa mili gitu ya. Pernah kita coba yang sarangan tipis itu teman-teman, mungkin 3 mili ya, 3 mili atau ya 3 mili, 2 mili, 3 mili lah. Hanya jalan beberapa minggu, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu, 1 minggu sudah jebol. Nah, kalau sarangannya jebol, maka
produksi jungle-nya memang jadi besar-besar dan tidak sesuai dengan spek untuk ekspor ya, sehingga ya harus diganti lagi. Sehingga ini terakhir sudah sekitar 2 tahun sudah tidak ganti sarangan lagi, karena memang sarangannya yang pakai yang tebel itu ya, jadi cukup tebel sarangannya, kuat sampai kapanpun gitu ya, dibandingkan dengan yang lama, yang kecil itu. Nah, produktivitasnya memang cukup tinggi teman-teman, karena kalau kita lihat kan bentuknya seperti ini ya. Ini kan bentuknya langsung leher ya. Jadi dari mulutnya ini yang besar ini ya, yang besar ini jungle-nya, kemudian langsung turun ke tenggorokannya itu, penggilingnya itu, pisaunya di situ, langsung turun ke sini. Sehingga kecepatannya ini cukup tinggi. Bahkan sampai kadang-kadang ya, karena modelnya seperti itu langsung delosor ke bawah gitu ya. Itu kelagepen ya, jadi sampai keselak gitu. Kalau orang makan keselak karena saking banyaknya masuk, sehingga kontrolnya ada di sini ini, dimana yang di sini ini apa, plat pengontrol ini ada di sini, plat pengontrolnya ini ditarik, itu tarik, buka, terus kalau agak terlalu padat dimasukkan lagi. Tapi secara kinerja cukup bagus ini, tinggal bagaimana kinerja teman-teman yang bekerja di mesin ini gitu ya. Nah, ini cukup tinggi juga memang seperti ini. Kita buat agak tinggi karena supaya bisa menaikkan ini ya, jungle-nya itu. Nah, ini yang mesin orange. Kemudian ini ada lagi satu mesin warna biru ya. Saya menyebutnya mesin biru. Oh ya, ini kalau kecepatannya memang lebih tinggi kecepatannya mesin ini daripada yang mesin biru ini. Kecepatannya jauh lebih tinggi ya. Nah, cuman ini suaranya kencang sekali. Saya menyebutnya leher pendek cerawak gitu ya. Leher pendek cerawak. Dieselnya juga lebih tinggi itu memang. Nah, coba kita lihat kalau yang review yang ini berapa HP ini? Gak kelihatan, 20. Iya, 20 horsepower. Nah, mesinnya mesin seperti ini. Mesinnya seperti ini. Nah, bentuknya memang ini bentuknya lehernya lebih pendek ya. Beda kan, itu kan langsung ke leher ya. Kalau yang apa yang oranye itu kan langsung kita lihat. Kita dari samping sini kelihatan bedanya. Nah, itu kan langsung dari cerobongnya itu, bukan cerobong ya, apa, dari mangkoknya itu langsung ke perut ya, lambung. Jadi tidak pakai usus, jadi tenggorokan langsung ke lambung. Nah, kalau yang biru ini kan beda lagi. Ini ada mulutnya gitu ya, ada plat pengontrolnya ini pengontrol untuk maju mundur kontrolnya. Tapi tidak apa-apa, dibuka terus, tidak ada apa-apa masalah ini. Kalau itu nggak bisa, kalau yang ini tidak bisa, harus kontrol ya, kontrol maju mundurnya. Nah, kalau yang biru ini dibuka terus begini tidak apa-apa, karena kan ini langsung ke sini diatur sendiri ya, turun pelan-pelan ke situ, kemudian nah ke sana, geser ke sana, geser ke sana. Nah, ini yang membuat mesin ini jadi lebih halus. Saya menyebutnya lebih halus karena memang suaranya lebih halus, dan waktu proses produksi memotong atau mencacah jungle jagung itu juga tidak terlalu cerawak, nggak seramai ini. Tapi memang otomatis ya ada pengaruhnya. Jadi pengaruhnya begini, kalau yang oranye ini kenceng, suaranya keras. Nah, kalau yang biru ini ya, yang biru ini turun dari situ, dari atas itu turun pelan gitu ya, masuk sedikit digeser ke sana, masuk sedikit di sini digeser ke sana. Nah, turun di sini lebih halus, lebih smooth gitu ya. Kalau dalam ini apa, ungkapan pendek katanya begini, mesin ini kecepatannya tinggi, produktivitasnya tinggi, tapi cerawak gitu ya, lehernya pendek cerawak. Kalau yang ini lehernya agak panjang, kemudian produktivitasnya smooth, jadi halus, suaranya halus, kemudian produktivitasnya
memang tidak terlalu setinggi ini gitu ya. Halus tapi. Nah, tinggal ini. Tapi saya nggak pernah ini apa? Nggak pernah apa ya, membeda-bedakan. Artinya biasanya kalau kita kerja jam 7 pagi mulai ya, jam 7 kan jam 7, kemudian 8, 9, 10, 11, 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam ya. 5 jam itu kemudian berhenti, bekerja lagi jam 1, 2, 3, berhenti. Jadi 7 jam. 7 jam kerja, jam 3 itu berhenti. Kenapa? Karena untuk menata hasil produksi ya. Nah, itu dua mesin ini dapatnya 1.200 teman-teman. Dua mesin ini dapatnya 1.200 kilo, 1 ton 200 dua mesin ini. Memang kontribusi terbanyak dari mesin ini, karena kan ini bisa mengejar kekurangannya di sana ya. Perbandingannya mungkin kalau ini bisa produksi 100% itu masih 75% gitu ya. Perbandingan seperti itu, 70 sampai 75% lah perbandingannya. Jadi cara kerja kita seperti itu. Jam 7 bekerja, jam 12 selesai, istirahat, kemudian jam 1 bekerja lagi, jam 3 berhenti untuk menggiling, menata ini lagi gitu ya. Jadi produksinya seperti itu untuk ini apa? Untuk dua mesin ini ya, review ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi perbandingan tersendiri untuk Anda yang punya mesin, karena mesinnya kan macam-macam, tidak ada yang tidak sebesar ini, ada lebih kecil gitu ya. Ada yang mungkin lebih besar lagi ya. Ada yang lebih besar lagi pakai conveyor gitu ya, nggak pakai tenaga manusia. Ya pakai sih, tapi waktu menaikkan jungle itu ada yang pakai conveyor, dinaikkan gitu, jatuh gitu, terus turun sana. Ada lagi conveyor, yaitu biaya besar tapi lebih hemat karena investasi mesin ya, nggak pakai tenaga kerja. Bedanya itu kalau kita investasi semuanya mesin itu sampai kapanpun jadi aset kita gitu ya. Tapi kalau kita tenaga kerja itu kan hilang. Artinya hilang itu dibayar sekarang ya sudah, nanti bulan depan nggak ada. Duit kita kan biaya jadinya. Bedanya gitu. Kalau beli mesin itu jadi investasi, punya perusahaan selamanya. Nah, kalau kita membayar tenaga kerja ya biaya jadinya. Biaya tadinya ya ikut jadi ini apa? Ikut biaya produksi ya. Hilang nanti biayanya. Oke, itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda teman-teman. Salam dan sukses selalu untuk Anda.